Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan tutorial pertukangan kita ya. Saya sedikit membagikan cara-cara dalam pertukangan secara manual yang saya ketahui, berbagi sedikit. Ada kadang-kadang ini masalah menggergaji kayu. Kadang-kadang kita menggergaji kayu ada kesulitan kayaknya, ada rasa tidak enak, tidak nyaman aja. Karena kalau kita melihat orang lain kok enak aja menggergaji itu, santai dia, enak, dan bunyinya pun kadang-kadang merdu. Nah, begitu. Sementara kalau kita kerjakan sendiri, kok rasanya emosi kita atau marah, tidak seenak yang dibuat oleh orang lain, oleh tukang misalnya. Nah, di sini saya coba membagikan bagaimana caranya supaya kita itu merasa nyaman. Kadang-kadang merasa candu akhirnya bertukang-tukang. Nah, caranya sebenarnya ada. Yang pertama tentu saja di sini kan saya bahas cara menggergaji yang baik dan enak. Nah, itulah kira-kiranya cara atau tutorial menggergaji secara manual. Jadi kita menggergaji itu enak rasanya. Tentu harus kita ketahui sedikit banyaknya teknik atau trik-triknya. Di sini saya bagikan triknya sedikit. Di samping gergajinya harus tajam. Kalau dalam sini triknya sebenarnya tidak memerlukan terlalu tajam, yang biasa-biasa aja. Karena gergaji kalau yang tajam itu betul kan baru-baru diasah, belum baru, kemudian diasah, di level, diluruskan, itu memang enak sekali. Tapi kadang-kadang kita kan butuh gergaji yang terkadang yang udah seperti ini, udah usang, tidak terpakai lagi. Tapi kita ingin enak bekerjanya. Ada triknya kawan-kawan. Di sini saya bagikan trik sederhana untuk menggergaji kayunya. Di sini kita menggergaji, memotong saja dulu. Memotong nanti membelah lain waktu saya coba usahakan. Sebenarnya kawan-kawan, orang lain menggergaji enak, kita bisa lihat bagaimana kedudukan dia menggergaji sebenarnya. Nah, di sini saya ada bangku-bangku kebetulan. Mungkin tidak terlalu nampak di kamera. Ini bangku-bangku. Kita menggergaji itu sebetulnya harus menguasai prinsip. Prinsipnya begini kawan-kawan. Ini kayu akan kita potong. Kalau kita potong itu, ada orang lain yang seperti ini meletakkan kayunya sampai ke lantai begini. Kemudian ini yang dipotong di sini itu akan salah besar, karena di sini ada namanya harus ada bantuan gravitasi. Artinya setelah ini dipotong, setelah ini dimasuk sedikit gergajinya, jangan sampai menjepit. Kalau seperti ini, kalau ini kayu kecil masih bisa lah Pak, tidak menjepit. Tapi kalau kayunya besar, dia ini akan menjepit dia. Kalau kita gergaji begini. Nah, kita butuh namanya bantuan gravitasi. Nah, seperti ini kita letakkan kayunya seperti ini. Oke. Ini yang ujungnya akan kita potong sebelah sini. Jangan kita tumpukan ke bawah seperti ini. Kita potong ke sini. Itu akan menjepit dia. Kalau kita potong seperti ini, bisa saya contohkan dulu kawan-kawan. Nah, kita potong seperti ini. Ini baik kayunya kecil atau besar, ada namanya bantuan gravitasi. Jadi ini nanti setelah sekian lama dia akan turun sedikit banyaknya. Nah, di sini akan merenggang dia, merenggang. Tapi kalau kita begini cara memotongnya, di sini tidak akan merenggang dia, malah bisa-bisa menjepit karena ini akan turun ke bawah. Nah, kalau ini akan jatuh pelan-pelan, jatuh ke sini caranya. Kemudian cara memegang gergajinya. Perhatikan tangan saya kawan-kawan. Nah, jadi telunjuk di sini satu. Kemudian bahu kita satu kita pijak. Kita pijak, oke. Jadi cara menggergajinya ini kita pijak agar ini di sini konstan, tidak bergerak, fix dia. Jadi sini jangan usahakan ada gerakan. Kemudian ini lurus. Bahu kita, nah, walaupun kita santaikan, kemudian ikuti makan gergaji namanya. Jadi jangan kita paksa ke kiri ke kanan, gitu kan? Jangan. Tekanannya cukup sederhana saja, sedikit saja. Jadi enak dia. Nah, dari atas ke bawah, jangan. Nah, kalau ini susah dia. Dari atas ke bawah, kita pergunakan keseluruhannya. Mata gergaji itu, sepanjang mata gergaji itu. Nah, seperti ini. Enak dia. Jangan kita paksa dia ke kiri ke kanan. Kalau yang kita paksa itu pertama mungkin. Tapi yang berikutnya jangan lagi. Oke? Nah, perhatikan. Nah, dia akan turun ini. Jadi ini akan
merenggang. Jadi ada space tambahan oleh gergaji kita itu untuk masuk seperti ini. Oke, jatuh dia. Perhatikan lagi, sekali lagi saya ulangi. 1, gergaji lurus, tangan, oke, tangan, kemudian ini dipijak kuat, oke. Itu cara pertama. Nah, seperti ini. Kemudian menggergaji dari ujung, nah begini, dari ujung ke pangkalnya langsung. Nah, pertama kita begini, oke. Yang berikutnya kita ikuti aja lagi makan mata gergaji itu. Nah, jangan sampai dia, artinya tangan kita ini cukup sedikit menekan ke bawah dan tidak terlalu. Nah, persoalannya lagi, kalau kayu berat, terlalu berat, kita akan susah mengangkatnya, akan sulit bagi kita untuk mengangkatnya. Jadi kita usahakan begini kawan-kawan. Ini seperti sudah ada saya contohkan di sini. Oke, ini ada kayu. Dianggap kayu ini berat sehingga tidak bisa kita mengangkatnya. Kemudian kita ganjal di bawah. Kita ganjal salah satunya. Seperti begini. Ini karena berat, tidak bisa kita angkat-angkat ke atas itu. Kita ganjal. Kita ganjal sama dengan tadi. Kita mungkin duduk atau jongkok. Kita usahakan, nah seperti ini. Jadi triknya sama. Mungkin bisa kita pijak, tapi kalau berat dia tidak perlu kita pijak pun dia tidak akan bergerak karena memang berat. Nah, ini kita teruskan memotongnya. Jadi enak dia. Jadi nanti dia tidak akan menjepit. Jangan ini disandarkan di sana, di ujung sana itu lepas dia, lepas seperti ini. Jadi kita enak menggergajinya dari ujung ke atas ke bawah, ke atas ke bawahnya enak seperti ini kawan-kawan. Nah, terus gitu karena ini panjang. Jadi triknya itu yang harus kita perhatikan. Caranya itu pergunakan gaya gravitasi, kemudian pergunakan mata ini seluruhnya dan ikuti rasanya itu. Terkadang kita merasa jadinya candu untuk bekerja tukang-tukang. Ada mikir sedikit saya bagi dulu tentang cara menggergaji manual. Mudah-mudahan sama kawan-kawan berguna ya. Terima kasih.